Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Memang tetap berada di zona merah, tapi laju pelemahannya kembali terpangkas. Di mana penutupan sesi kedua hari ini melemah tipis saja di 0,03% dan ditutup di level 6.234.497. Di mana secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.272, melesat signifikan ke 6.273.326, kemudian berbalik melemah, menguat kembali, dan di perdagangan sesi kedua sempat bertahan di zona hijau di beberapa waktu perdagangan, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke intraday terendah hari ini di 6.212.551. Beberapa menit jelang penutupan, laju dari pelemahan terpangkas, melemah tipis saja di 0,03% dan masih kokoh ditutup di atas level 6.200-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 menguat di 0,33%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,59%, LQ45 juga menguat di 0,43%. Di tengah penutupan melemah tipis indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 1,64%, kesehatan juga menguat di 1,26% pemirsa. Sementara teknologi mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,52%, properti juga melemah di 0,77%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Dari barang baku ada Aman ditutup menguat di 4280, Bumi juga menguat di 168, BACH menguat di 1015, dan Kota ditutup di zona hijau di 152. Nilai transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa ada TPIA ditutup melemah di 2080, Bufa di 780, Bull melemah di 428, dan DSSA juga tertekan di Rp835 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dan pemirsa, masih di IDX dengan langsung closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari consumer. Ada INDF pemirsa, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di level 6.900, resisten hingga ke 7.600. Kemudian juga ada MAPA buy on weakness, supportnya di 640, resisten hingga ke 700. Astra International direkomendasikan buy on weakness 49 hingga ke 5750, range-nya cukup lebar. Sementara Bumi juga buy di 150 hingga ke 200 pemirsa. INDF, MAPA, Astra International, dan Bumi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dan lagi musim rilis semester pertama Pak di 2026. Yang cukup menarik adalah tidak hanya INDF, ICBP hari ini juga rilis kinerja mereka untuk semester pertama. Dari sisi pendapatan memang mengalami kenaikan, dari sisi laba mengalami penurunan yang cukup dalam Pak. Tapi dari posisi teknikal, ICBP dan INDF hari ini justru mengalami penguatan. Apakah ini termasuk sedikit anomali Pak Halim, atau sudah price in, ataupun investor cukup menerima dengan hasil kinerja mereka? Sebenarnya yang dilihat dari Indofood dan ICBP ini itu lebih ke arah operating profitnya ya. Jadi kenapa ya ICBP ini bisa turun segini banyak dalam waktu setahun terakhir, itu karena operating profitnya turun. Jadi first half 2025 itu operating profitnya mulai turun. Jadi mereka mulai price in, wah ini jangan-jangan growth-nya habis. Nah, yang dengan rilisnya LKQ2 ini mereka kembali growth lagi. Laporan keuangannya ICBP, operating profitnya, sales dan operating profitnya kembali growth. Jadi investor, jadi forex loss-nya kan temporary. Jadi kalau forex loss-nya dihapus, mereka kembali growth lagi nanti. Baik. Asal rupiah stabil aja, mereka kembali growth, makanya kembali diapresiasi dengan kenaikan harga. Oke, langsung saja kita ke INDF Pak. Ya,
INDF ini hari ini break resistant ya, break konsolidasi di level 7.000, akhirnya break juga, bisa mulai beli dengan support di 6.900, stop loss di 68, targetnya inverted head and shoulder itu di sekitar 7.350 sampai 76. Baik. Kita ke supportnya dulu Pak, 6.900. Anda rekomendasikan beli di sana, berarti buy on support? Belinya di 7.000, di 7.000 sampai 6.900. Ya, berarti support waspadanya di 6.009 begitu Pak? Iya. Jangan sampai jebol itu. Oke. Resisten tadi di 73 Pak, 7.300. Cukup lebar. Targetnya di 7.300 tuh Fibonacci retracement 50. Ya. Kalau itu lewat kemungkinan bisa ke 7.700. Itu targetnya berapa lama ke depan Pak? 73 hingga ke... Secara teknikal kalau Indofood ini kan nggak terlalu cepat ya. Tipe-tipe saham consumer kenaikannya nggak terlalu cepat. Biasanya 2-3 minggu lah sampai 1 bulan. Baik, sementara 7.700 jangka menengah? Iya, jangka menengah. Baik, penutupan hari ini di 7.075 menguat di 1,43%. Intraday tertinggi hari ini sempat di 7.200 dan sempat berbalik melemah usai naik tinggi di pembukaan sesi pertama ke level support yang sudah disampaikan tadi di 6.900-an, tepatnya di 6.925. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, ada MAPA, buy on weakness juga 640, resisten hingga ke 700. Kita akan update lagi posisi penutupan di sesi kedua hari ini ketika tadi rekomendasi diberikan di sesi pasca sesi kedua ya Pak. 675 menguat di 3,85% Pak. Udah naik cukup banyak nih ya. Kalau jadi rekomendasinya saya turunin aja dari ini stop aja. Iya. Kalau seandainya dia bisa balik ke 650 bolehlah beli, tapi kalau enggak di hold aja dengan targetnya jangka pendek 700 lah, mungkin 1-2 hari kena ya udah selesai gitu. Baik. Berarti yang sudah ambil posisi begitu ya Pak? Iya, udah posisi di hold aja, nanti sampai 700 jual. Baik. Disarankan buyback kembali tidak Pak? Boleh ini secara overall, tapi kalau buyback lagi time frame-nya mungkin butuh waktu lebih lama ya. Secara overall dia memang jangka menengahnya, jangka panjangnya uptrend ya. Sudah break inverted head and shoulder sama seperti Indofood. Jadi kemungkinan jangka menengah bisa sampai 750-800. Baik. Ya. Artinya menembus ke resisten yang Anda targetkan yang pertama tadi, lebih ke arah sell on strength di sana atau di hold aja juga nggak apa-apa, secara fundamental juga bagus, growth-nya bagus, untuk retail growth-nya bagus kali ini. Baik, dengan target tadi sampai ke 750 ya penutupan hari ini jangka masih pendek 750-800. Ya, 675 menguat di 3,85%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Halim, ada Astra International, juga direkomendasikan buy on weakness ini. Kita update lagi Pak, posisi penutupan hari ini melemah di 0,98%, 5.050. Tampaknya terdampak aksi profit taking juga. Di sesi pertama sempat menopang indeks harga saham gabungan mendekati ke level 6.300-an ke 5.275. Kemudian berbalik melemah di 5.050 Pak, 0,98%. Intraday tadi masih bertahan supportnya di 5.000. Ya boleh buy on weakness di antara 5.000 sampai 5.100, ya area segini boleh. Stop loss-nya dia support kuatnya di 4.900. Kalau itu jebol ya udah secara jangka pendek dia akan downtrend lagi, exit. Kalau seandainya 4.900 jebol, exit dulu. Targetnya dia ada di Fibonacci retracement itu 5.450 sampai 5.750. Ini sepertinya akan ranging di area ini. Secara fundamental juga oke, walaupun kelihatan jelek karena dari efek WNTR ya. WNTR weight of asset, tapi sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat, apalagi penjualan sektor otomotif, CPO dan IT-nya juga naik. Otomotif masih menguasai market share ya Pak? Iya. Otomotif juga pendapatannya tahun ini cukup bagus dia dari sektor otomotif. Baik, secara teknikal Pak, untuk Astra International ini sempat melemah di perdagangan Juni ke 4360 dan saat ini sudah kembali bergerak di atas level 5.200-an secara intraday. Dari sisi pola Pak, untuk Astra International dalam jangka pendek dan menengah, jangka pendek sepertinya dia akan konsolidasi ya, mungkin sampai 5.400 boleh dianggap konsolidasi. Jangka menengah kemungkinan yang the worst-nya sudah lewat.
apalagi kayak UNTR itu profitnya udah selesai, terus penjualan mobil juga membaik, sepertinya ke depan arahnya akan cenderung naik ke atas. Dalam sepekan terakhir sempat menyentuh di level 5.290, walaupun posisi pelemahan terpangkas, target untuk menyentuh ke level 5.100-an kembali dan ke 5.200, Pak, dengan posisi koreksi yang ada ini. Dengan posisi sekarang sangat mudah sih. Ekspektasi saya mungkin sampai akhir tahun bisa bergerak ke antara 58 sampai 6.000 sih sampai akhir tahun. Baik, penutupan hari ini di 5.050, melemah di 0,98%, usai menguat di sesi pertama pada pagi tadi di 5.275. Kita beralih dari Astra Internasional, Pak Halim, dan ada Bumi ini juga direkomendasikan buy 150 supportnya tadi dan resisten hingga ke 200 di penutupan sesi kedua hari ini.